wabarakatuh di Spiro Podcast, di mana kali ini kita akan membahas tuntas mengenai ideologi Gerakan Muhammadiyah. Jadi apa sih ideologi Gerakan Muhammadiyah itu? Nah, kemudian sudah ada narasumber kita di sebelah, yaitu Muhammad Hasbi Asidiki, SAD ya. Kebetulan kemarin baru saja sarjana wisuda seperti itu. Nah, kemudian untuk secara garis besar, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Gerakan Pembaharuan Islam. Nah, selain itu adalah dasar normatif dan historis berdirinya Muhammadiyah. Setelah itu kita ulik juga mengenai identitas Muhammadiyah, peran Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan. Nah, sudah nggak sabar kan bagaimana dikupas tuntas oleh narasumber kita kali ini. Baik, langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Imawan dan imawati sekalian, saya bersama Imawan Dahlan atau Mustafa Dahlan. Insya Allah kita malam ini akan sedikit sharing. Sebetulnya tidak akan banyak karena mungkin ini yang bisa saya sampaikan, artinya sesuai dengan kemampuan saya. Kita akan sharing bagaimana dari segi pemikiran, gejolak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, perjalanan ataupun dari perjalanan intelektualitas seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian bagaimana juga sejarah berdirinya Muhammadiyah, baik itu secara sosial maupun secara lain sebagainya, dan juga bagaimana peran Muhammadiyah secara kebangsaan. Ketika kita berbicara, mungkin kita sedikit mulai ya, Imawan. Mungkin ketika berbicara Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebetulnya kan kita akan meneropong pada tahun 1886, di mana seorang anak dilahirkan dari imam besar Masjid Kauman. Kemudian ibunya adalah anak dari khotib ataupun dari salah satu pemangku agama yang ada di Jogja. Lahirlah seorang anak kecil yang bernama Darwis. Darwis, betul sekali. Darwis kecil ini adalah yang mungkin berkat beliau lah Darwis dilahirkan di Kauman Yogyakarta inilah, sehingga kota ataupun kampung Kauman ini bisa sekarang tenar di seluruh dunia. Mungkin tanpa kehadiran ataupun kelahiran seorang Darwis kecil, kampung Kauman ini ya kampung-kampung biasa yang mempunyai keistimewaan seperti biasa. Tapi kelahiran, Allah menakdirkan kelahiran Darwis kecil ini membuat kampung Kauman ini memiliki keistimewaan yang lain. Kekuatan seperti itu. Ya, betul. Memiliki kekuatan dan secara saksi bisu sejarah besar bangsa maupun agama Islam ini. 1886 lahirlah seorang Muhammad Darwis kecil. Beliau tumbuh di lingkungan yang sangat agamis ya, karena kakeknya, kemudian bapaknya ataupun ibunya itu adalah orang-orang yang memang secara agama itu sangat lekat. Bahkan Darwis kecil ini memang sudah belajar agama langsung dari ayahnya, langsung dari pamannya, maupun dari guru-guru yang dipilihkan oleh ayahnya itu. Jadi Darwis kecil ini memang sudah diselimuti dengan kehidupan beragama yang sangat kental. Apalagi Kauman, kota Kauman itu kalau teman-teman bisa lihat, Kauman itu di beberapa tempat adalah tempat di mana banyaknya kaum muslimin pertama hadir di daerah tersebut.
Jadi makanya kauman artinya itu secara dari bahasa Arab kan artinya kaum, orang atau kaum lah gitu ya. Dan biasanya memang ada pendatang dari Arab, pendatang dari beberapa daerah yang memang Islamnya sangat kental itu membuat daerah. Dimanapun, di beberapa daerah di Nusantara rata-rata memang kaum ini menjadi basis Islam. Nah, Darwis kecil lahir di sana 1868 itu. Kemudian Darwis ini juga senang sekali dengan belajar, terutama belajar ilmu agama. Termasuk ketika beliau beberapa kali belajar dengan guru-guru, ada yang mengatakan pernah belajar dengan Soleh Darat, Kiai Soleh Darat, bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari kecil dan lain sebagainya. Artinya memang Darwis kecil ini sudah sangat arah ataupun bakat dalam keagamaan itu sudah tumbuh dari kecil. Dan Darwis kecil ini memang bukan yang hidup menerima dengan keadaan dia sebagai anak emas dari atau anak pembesar agama di kauman, tapi memang betul-betul orang yang senang dengan pembelajaran. Beberapa kisah menyebutkan ketika Darwis kecil ini senang sekali memperhatikan kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar, analisis sosialnya sudah dari kecil gitu loh. Melihat tradisi-tradisi yang dijalankan, kemudian bagaimana kehidupan beragama yang ada di sekitar kampung kauman. Darwis kecil itu orang yang sangat pembelajar yang luar biasa. Usia 15 tahun, kalau ada yang mengatakan usia 15 tahun ya, kurang lebih 1880-an kalau tidak salah. Darwis kecil ini berangkat ke haji, karena dulu haji kan lama sekali. Kemudian berangkat haji pertama kali. Kurang lebih 5 tahun Darwis ini haji, karena kalau sekarang kan haji mungkin bisa berapa jam gitu ya? Berapa jam untuk terbangnya, kemudian di sana juga beberapa hari gitu ya. Kalau zaman dulu kan menggunakan kapal, kemudian perjalanannya sangat jauh, dan orang zaman dulu itu haji itu bukan sekedar haji seperti zaman sekarang memperoleh gelar haji, tidak, tapi bagaimana haji itu betul-betul diniatkan untuk tafakuh fiddin. Ini yang membedakan haji zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Jadi momentum belajar selama perjalanan, selama di Mekah sampai kembali itu dalam momentum bagaimana tafakuh untuk memperdalam ilmu agama. Itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah pada masanya. Sehingga orang haji pada zaman itu adalah orang yang memang betul-betul secara agama sudah kuat, matang gitu ya. Sudah matang. Gelar haji itu bukan hanya bagi yang sudah melaksanakan, tapi memang haji itu orang yang sudah dianggap cukup mampu dalam agama gitu. Maka orang yang sebelum berangkat haji pun akan mempersiapkan dirinya untuk bisa belajar agama tersebut. Singkat cerita, Darwis ini pergi ke Mekah. Nah, begitu sampai di Mekah selama 5 tahun kurang lebih, dari beberapa literasi yang ada, 5 tahun pertama ini yang merubah atau membuka mata dari Darwis kecil ini. Karena dengan 5 tahun pertama ini banyak sekali ilmu, pengalaman, bahkan wawasan yang Darwis kecil ini ataupun Darwis yang ketika itu tumbuh dewasa seperti kita sekarang, melihat dunia yang begitu luas, begitu berbeda dengan kondisi di Indonesia, itu membuat Darwis sangat mempunyai hal yang menakjubkan baginya. Itu. Jadi begitu kembalinya di Indonesia, Darwis ini mampu mengejawantahkan, mampu menafsirkan apa yang beliau dapatkan di dalam di Makkah itu sendiri. Kemudian nanti mungkin kita akan belajar juga. Ini tahap pertama Darwis membuka mata, membuka pengetahuan ke Mekah. Artinya inilah perjalanan intelektualitas, religiositas maupun spiritualitas dari seorang Darwis yang pertama. Artinya Darwis ini memang lahir dari keluarga agama, tapi bukan Islam yang keturunan saja. Membuktikan bahasanya memang Darwis ini memang melahirkan betul dari keturunan ningrat, dari keturunan, bahkan ada yang mengatakan itu nanti nasabnya bahkan sampai Ahlul Bait dan lain sebagainya. Tapi bukan membuat Darwis ini berhenti belajar. Terbukti dengan bagaimana proses belajar sampai ke Mekah yang pertama kali itu.
Kemudian beberapa catatan mengatakan 1902 atau 1903 Darwis ini kembali lagi ke Mekah. Di antara beberapa yang beliau temukan adalah pemikiran-pemikiran tajdid pembaharuan yang kemudian ada yang mengatakan dipengaruhi oleh Muhammad Abduh ini dipengaruhi Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Abduh ini mempengaruhi dari Rasyid Ridho gitu. Ini beberapa pemikiran yang menurut beberapa literasi itu mempengaruhi dari seorang Darwis ini. Pemikiran Muhammad Darwis ya, gitu ya. Nah, sekembalinya dari Mekah yang kedua itulah Muhammad Darwis berubah nama, karena dulu itu orang itu kalau pergi ke Mekah sekembalinya ini mesti punya nama hijrah. Mungkin kalau bapak-bapak kita, kalau kita masih punya orang tua ataupun masih punya kakek, saudara dan sebagainya, dia punya nama anak kecil, nama kecilnya, namun nama besarnya itu ada, biasanya ada beda. Beberapa saudara kita, contoh ada yang namanya mungkin dulu kalau di Jawa mungkin Sulistio atau apa pun ya, nanti berubah menjadi agak lebih Islami, ataupun nama gelar yang lain yang biasanya itu juga dipengaruhi oleh gurunya. Gurunya itu biasanya memberikan nama, saya berikan ijazah kamu nama ini supaya ini menjadi berkah ilmunya. Artinya itu tanda supaya kamu itu telah belajar bersama saya gitu. Itu mungkin tanda waktu itu. Siap. Oke, cukup menarik ya pembahasan mengenai sejarah Ahmad Dahlan, mulai dari kaum-kauman Yogyakarta kemudian berhijrah sampai ke Mekah seperti itu ya, dan kembali ke Yogyakarta pada tahun 1903. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi seperti itu ya, mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gerakan pembaharuan Islam. Sudah kita simak tadi bagaimana awal daripada yang menginspirasi pemikiran Ahmad Dahlan mengenai gerakan tajdid pemurnian atau pembaharuan Islam yang kemudian digunakan sebagai dasar gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan ini, pembaharuan di Muhammadiyah yang kita lihat sekarang ini tuh terinspirasi dari Ahmad Dahlan sendiri ya. Oke, kemudian landasan normatif dan historis berdirinya Muhammadiyah. Setelah tadi kita bermesraan seperti itu ya dengan kisah masa lampau Ahmad Dahlan, kita beralih pembahasan ke landasan normatif dan historis berdirinya Muhammadiyah. Kira-kira seperti apa itu? Kalau kita berbicara sejarah berdirinya Muhammadiyah itu kan memang kalau saya membagikan ya, antara kurun waktu 1968 sampai 1923 itu adalah waktu sejarah Muhammadiyah berdiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itulah waktu Ahmad Dahlan lahir sampai wafat. Setelah Ahmad Dahlan wafat itu nanti bisa dikatakan generasi setelah atau mungkin Muhammadiyah jilid kedua gitu ya. Ini pembangunan. Dimulai dengan tadi sudah kita sampaikan bahasanya 1968 lahirnya Muhammad Darwis, kemudian sebetulnya saya katakan Muhammadiyah ini benih-benih Muhammadiyah ini lahir ketika Ahmad Dahlan pergi haji, entah yang pertama maupun yang kedua, dan finalisasinya adalah ketika Ahmad Dahlan yang kedua pada tahun ada yang mengatakan 1902 1903 kemudian balik ke Indonesia. Itu adalah momen di mana memang Ahmad Dahlan betul-betul sudah yakin. Begitu kembali haji yang kedua, Ahmad Dahlan diangkat menjadi khatib, artinya menjadi salah satu yang bisa diberi amanah di dalam masjid. Nah, kita sering mendengar kisah di mana Ahmad Dahlan itu yang merubah arah kiblat seperti di film itu ya. Nah, inilah ketika kembalinya Ahmad Dahlan di haji yang kedua, ini adalah memang momen Ahmad Dahlan ini sudah cukup matang secara keilmuan maupun secara keagamaannya. Usia juga sudah cukup matang, di mana Ahmad Dahlan sudah diamanai menjadi khatib ataupun secara kalau kita katakan sekarang sudah menjadi takmir lah kalau teman-teman, sehingga sudah berani mempraktekkan sedikit demi sedikit apa yang Ahmad Dahlan ini praktekkan. Oke, kalau saya membaca dari buku Satu Abad Muhammadiyah itu
yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, bahwasanya ada sifat yang berbeda dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika pulang haji pertama dan haji kedua. Pulang haji pertama itu lebih ke gerakan yang lebih kaku seperti itu. Ya, kemudian kalau kita lihat analoginya di film Sang Pencerah itu ada banyak penolakan seperti ya, masjid Masjid Kidul dirobohkan, kemudian segala gagasannya ditolak. Nah, kemudian kemudian lambat laun diterima setelah pulang haji yang kedua kalinya, seperti itu ya. Oke, pembahasan yang cukup menarik. Kemudian ada hal yang cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Imam Hasbi mengenai berdirinya Muhammadiyah itu tahun 1868. Ya, kita katakan mulai berdiri ada benih Muhammadiyah gitu. Ketika Ahmad Dahlan lahir seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat dari pribadi Ahmad Dahlan sejenak untuk historis daripada gerakan pembaharuan Ahmad Dahlan itu tadi seperti apa? Oke. Kalau kita berbicara Muhammadiyah ataupun secara kita katakan begitu memang haji yang kedua itu membuat Ahmad Dahlan ya benar apa yang tidak kata moderator, bahasa Ahmad Dahlan sedikit merubah warna dakwahnya. Ya wajar karena haji yang pertama Ahmad Dahlan orang remaja, kayak anak pondok baru pulang dari pondok kemudian masih sangat terlalu idealis. Ya, gitu. Kemudian yang kedua ini memang Ahmad Dahlan sedikit bisa mengakulturasi, katanya bisa memadukan antara beberapa budaya yang ada dan caranya lebih arif. Makanya ketika Ahmad Dahlan ini diberi amanah menjadi khatib, kemudian memberikan kebijakan-kebijakan, Ahmad Dahlan ini justru lebih banyak bagaimana cara kalau saya memandang gini ya, proses berdirinya antara 1903 atau 1904 sampai 1912 itu kan sekitar 8 tahun. Dalam waktu 8 tahun itu Ahmad Dahlan bukan menjadi orang yang langsung dengan saya punya ilmu, saya terapkan. Tidak seperti itu. Bertahap. Betul, bertahap. Dan Ahmad Dahlan itu menyadari betul. Di analisisnya sangat kuat sekali. Apa yang dibutuhkan di masyarakat Kauman, apa yang harus bisa dilakukan dari masyarakat Kauman. Ahmad Dahlan melihat yang paling menonjol dari yang ada di dalam masyarakat Kauman itu dari segi keagamaan, maraknya TBC ya, itu banyak yang kita ya ada khurafat, bid'ah dan lain sebagainya, tahayul dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kezaliman terhadap sosial, artinya banyak sekali kemiskinan yang orang miskin itu ditindas betul gitu kan, secara ekonomi, secara sosial. Terjadi di sekitar Kauman, di mana banyak sekali kasta-kasta. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendidikan. Nah, 3 hal ini yang betul-betul dirasakan oleh Ahmad Dahlan menjadi poin penting yang beliau pembaharuan yang harus dilakukan. Pertama itu tadi ada keagamaan, kemudian ada secara sosial dan pendidikan. Cukup menarik. Jadi dari keagamaan, sosial dan pendidikan sebenarnya. Maka tak lupa itu merupakan salah satu kenapa Muhammadiyah di awal berdiri itu memiliki PKU, kemudian mendirikan sekolah-sekolah, madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah, serta gerakan sosial-sosial yang lain. Nah, mungkin sebelum lanjut, ini kita ada buku yaitu Himpunan Putusan Tarjih, ini versi pertama. Sekarang sudah cetak untuk versi selanjutnya. Dan termasuk di sana dimuat mengenai fikih agraria dan fikih-fikih kontemporer hasil Munas Tarjih yang kemarin dilaksanakan di Ponorogo. Nah, untuk teman-teman yang minat, silakan nanti bisa mengunjungi Suara Muhammadiyah di banyak di Yogyakarta, salah satunya ada di Masjid Agung Kauman, di depan Masjid Agung Kauman itu, dan juga ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dekat depannya RSPKU Muhammadiyah. Nah, mungkin bisa diminum dulu. Oke.
Mungkin sedikit saya jelaskan juga bagaimana Muhammadiyah kemudian berdiri. Ketika Ahmad Dahlan sudah mempelajari keadaan sosial, tadi ada beberapa faktor yang menjadikan beliau ingin membawa perubahan yang ada. Karena beliau memandang salah satu ayat walladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya orang kalau sudah beriman, iman itu sudah tahap orang yang sudah punya ilmu. Orang yang beriman itu nggak mungkin kalau tanpa ilmu. Gitu. Maka innama yahsyallahu min ibadihil ulama itu sudah menjadi kewajiban. Orang yang beriman itu mesti sudah orang yang berilmu. Karena iman itu harus didasari dengan ilmu. Kemudian Ahmad Dahlan memandang poin yang selanjutnya adalah walladzina amanu wa amilus sholihat. Harus ada amal soleh di sana. Ahmad Dahlan itu memang tipikal orang yang pembelajarnya luar biasa. Kalau menurut saya adalah orang yang betul-betul pembelajar. Pulang dari Mekah, kemudian sudah di tengah keluarga yang sangat beragama. Ahmad Dahlan belajar lagi bersama dengan Budi Utomo bagaimana cara mempelajari berdirinya satu organisasi, satu lembaga. Artinya ini menjadi pembelajaran buat kita teman-teman kader. Kalau saya paling senang dengan nilai ini karena kita ini kadang merasa punya ilmu. Kita ini punya ilmu gitu. Cuman bagaimana kita ingin belajar untuk menerapkan ilmu kita ini. Yang ini kadang proses ini kita lewati gitu. Kita cukup mencari ilmu langsung mau mengamalkan tanpa belajar untuk bagaimana mengamalkan. Ahmad Dahlan 1908 itu kan bersama Budi Utomo diajak mengajar juga di sekolah-sekolah Belanda dan lain sebagainya. Kemudian 1911 itu sudah mulai mendirikan madrasah-madrasah kecil. Artinya Ahmad Dahlan ini tidak hanya sekedar bagaimana saya mengamalkan ilmu, tapi saya juga bisa belajar bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Implementasikan ilmunya. Puncaknya memang 1912 itulah berdirinya deklarasi dari Muhammadiyah itu. Nah, cukup menarik apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ya mengenai amal. Kemudian kita mencari ilmu itu diamalkan, namun harus menggunakan analisis sosial terlebih dahulu, ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan pula mengenai analisis sosial yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian berbuntut pada gerakan sosial, keagamaan dan pendidikan itu tadi. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Imawan. Ketika 1912 Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah sampai beliau wafat itu, nilai yang kita mungkin kalau teman-teman cari selama kurun waktu itu, apa yang Ahmad Dahlan nilaikan untuk tanamkan untuk Muhammadiyah. Pertama, kata persyarikatan. Kenapa kok Muhammadiyah mengambil kata persyarikatan itu kan Ahmad Dahlan menyampaikan persyarikatan itu dimaksudkan untuk bagaimana supaya munculnya rasa cinta, munculnya rasa memiliki, munculnya rasa peran bagi siapapun yang dari itu, baik itu pengurus, baik itu anggota, baik itu donatur, baik itu simpatisan, penggembira dan lain sebagainya terhadap Muhammadiyah ini. Sehingga persyarikatan ini adalah sebuah satu ruh yang dimiliki oleh bersama. Di sana ada ikatan bersama, siapapun itu, baik pengurus lain sebagainya. Kemudian sering kita dengar nasihat-nasihat Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu selama kurun menjabat di dalam Muhammadiyah awal, generasi awal itu. Silakan teman-teman saya. Hampir mayoritas itu bukan fokus mengkritik orang lain, tapi bagaimana menanamkan jiwa di dalam Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Kemudian bagaimana engkau bisa berlomba-lomba mendirikan bangunan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya pemaknaan kata persyarikatan di Muhammadiyah itu, yaitu satu wadah, satu organisasi yang dimiliki secara bersama-sama, gitu ya Pak ya. Jadi bukan seperti PT yang dimiliki oleh swasta atau perseorangan, tapi ini adalah milik bersama-sama sehingga setiap kader Muhammadiyah dari seluruh ortom, dari jajaran ranting itu memiliki aset di situ, seperti ya Pak ya. Nah, kemudian sudah dijelaskan banyak tadi mengenai Ahmad Dahlan, kemudian dasar-dasar pemikiran Ahmad Dahlan,
kemudian awal pendirian Muhammadiyah pertama. Nah, untuk selanjutnya kita kan di Indonesia itu memiliki banyak pergerakan seperti itu, baik pergerakan keagamaan, sosial, nasionalis dan lain-lainnya. Nah, untuk yang keagamaan sendiri kan kita mengenal seperti syariat Islam, kemudian Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir dan lain hal sebagainya. Nah, kira-kira apa itu yang membedakan antara gerakan Muhammadiyah yang dibangun pada 1912 itu dengan gerakan keagamaan lainnya? Oke, kalau kita berbicara beda itu bukan berarti kita menjelekkan. Artinya kita membicarakan warna masing-masing, bukan berarti menjelekkan warna yang lain. Gitu. Kita berbicara perspektif Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu memang dari awal dia adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya bukan gerakan partai, bukan gerakan politik, bukan gerakan yang sifatnya sebatas bagaimana itu sosial saja. Tapi memang segala apa yang dilakukan Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Memang dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini Muhammadiyah bergerak di segala bidang. Wabil khusus pertama bagaimana bidang pendidikan, kemudian bagaimana bidang sosial, kemudian bidang-bidang yang lain. Artinya Muhammadiyah memang konsisten dari berdiri sampai sekarang, tidak pernah merubah tujuan itu, tidak pernah merubah warna itu. Bahasanya Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ditambah lagi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dari Muhammadiyah ini memang betul-betul mempunyai ciri khusus, yaitu dengan aksi nyata dan produk-produk amal solihnya. Kalau kita jadi kalau membayangkan Muhammad ini tidak hanya sekedar teori di atas mimbar, tidak hanya sekedar teori di atas majelis-majelis, tapi bagaimana makanya kalau dulu tuh orang mengatakan Muhammadiyah itu habis pengajian mendirikan gedung, habis pengajian mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, panti dan lain sebagainya. Jadi bukan terhenti pada bagaimana teori itu dikuatkan, tapi bagaimana implementasi dari teori tersebut. Tapi Muhammadiyah juga tidak terjebak dengan bagaimana keadaan politik dimanapun. Posisi Muhammadiyah adalah bagaimana terus memberikan kontribusi. Ketika kita berbicara perpolitikan, mungkin ketika bagaimana Muhammadiyah dalam peran kebangsaan, artinya ya, tidak hanya sebagai masyarakat sosial, masyarakat pendidik, tapi bagaimana menjadi masyarakat politik. Ini tidak lepas dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji atau mungkin Kasman Singodimejo dan lain sebagainya, Karmil dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahkan Insinyur Soekarno juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Dan ini membuktikan bahwa Muhammadiyah itu menurut saya satu gerakan yang unik gitu kan. Tidak terjebak pada satu gerakan praktis, tapi juga tidak kaku pada gerakan teoritis. Ini Muhammadiyah yang paling unik menurut saya di situ. Memang tidak anti dengan politik, tapi tidak terjebak dengan politik praktis saja. Nah, ini yang menurut saya perlu kita kenali lebih dalam. Artinya Muhammadiyah itu bagaimana kita kasih contoh teori al-ma'un ataupun teologi al-ma'un. Ketika kita berbicara satu ayat, ya kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, gitu kan. Kemudian kita apakah kita bisa melihat orang-orang yang siapakah sebetulnya akan orang-orang yang mendustakan agamanya, orang yang berbicara agama, orang yang paham agama, yang mengatakan saya beragama Islam, tapi dia dikatakan pendusta itu seperti apa? Pertama, bagaimana dia orang yang tidak memedulikan orang yatim dan lain sebagainya, orang miskin dan lain sebagainya. Dari situ Muhammadiyah mengambil bahasanya dengan ayat ini harus diamalkan dalam bentuk gerakan praksis. Gerakan praksis itu tidak hanya sebatas bagaimana gerakan yang itu sifatnya itu gerakan teoris dan ritualisme. Ya, ritualisme itu seperti sholat, artinya sholat bagaimana sholat gitu. Tapi bagaimana orang sholat, orang sudah sholat itu juga bisa memperhatikan orang sekitarnya. Soleh individu juga harus menjadi soleh sosial gitu. Ini yang kita harus betul-betul, dan setelah selesai soleh sosial, bagaimana soleh sosialnya menjadi kolektif, gitu ya, menjadi kolektif kolegial lah kalau kita katakan di Muhammadiyah, sehingga bisa membentuk amal-amal soleh, amal-amal usaha yang ada dimanapun. Saya
mungkin ketika berbicara dengan teman-teman yang latar belakang bukan dari Muhammadiyah, sekolahnya maupun dari lingkungan keluarganya, ketika berbicara Muhammadiyah itu cuma Muhammadiyah itu sekolah, Muhammadiyah Kampus ataupun rumah sakit dan sebagainya. Padahal Muhammadiyah itu adalah gerakannya, Muhammadiyah itu adalah organisasinya. Sekolah, kemudian rumah sakit, kemudian universitas, kemudian panti dan lain sebagainya, itu cuma hanya bentuk gerakan dari apa yang dibawa oleh Muhammadiyah. Sering kali bahkan saya pernah bertemu dengan teman-teman kader-kader Muhammadiyah. Ketika berbicara Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Ya sekolah. Bahkan kalau di kampung bahaya banget, Muhammadiyah itu agama. Baik, cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh moderator kita pada malam hari ini, bahwasanya Muhammadiyah itu berusaha untuk melembagakan amal seperti itu ya. Kalau kemudian sempat disinggung juga mengenai politik, nah ini kebanyakan pertanyaan itu Muhammadiyah itu pro Jokowi atau nak Jokowi. Padahal konotasinya tidak seperti itu. Muhammadiyah itu kalau menurut William Shepard, salah satu peneliti dari Oxford, itu mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu lebih bersifat ke Islamic Society daripada Islamic State seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pada pembahasan kita malam hari ini mengenai peranan Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan. Nah, ini sekiranya apa sih baik ketika negara ini berdiri, kemudian negara ini waktu zaman penjajahan, apa yang diberikan Muhammadiyah untuk bangsa ini? Muhammadiyah itu ketika semenjak lahir memang sudah memberikan kontribusi baik bagi bangsa, bukan hanya sekedar bagaimana dalam peperangan, mendidik, mensejahterakan, mengangkat derajat bangsa Indonesia. Itu sudah dilakukan Muhammadiyah jauh sebelum kemerdekaan itu. Makanya Ahmad Dahlan memang betul-betul membangun akar rumput yang berkualitas. Bagaimana warga pribumi bisa sekolah, bagaimana warga pribumi juga bisa mengaji, bagaimana warga pribumi ini juga bisa paham agama, paham juga dengan sains atau dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah bangunan dasar yang dibangun oleh Muhammadiyah sejak awal, bahkan jauh sebelum berdirinya dari bangsa ini. Kemudian begitu selesainya selesainya atau mungkin wafatnya Ahmad Dahlan tidak berhenti di situ. Membuktikan memang apa yang betul dikatakan oleh Ahmad Dahlan. Biasanya Muhammadiyah ini kenapa tidak dikatakan Dahlaniyah? Ahmad Dahlan itu usia sementara. Maka waktu 1923 ketika Ahmad Dahlan wafat, ada kan orang berkumpul di Ngabean, daerah Ngabean. Orang berkumpul di sana kemudian menunggu bagaimana nasib Muhammadiyah ini. Ini saya katakan memang kisahnya Ahmad Dahlan ini seperti kisahnya Rasul gitu ya. Ketika wafat, gimana ini kelanjutan Islam? Gimana kelanjutan Islam? Para sahabat berkumpul. Begitupun dengan kaum dari Muhammadiyah itu sendiri. Waktu itu beberapa ranting dan cabang Muhammadiyah sudah mulai berdiri. Kemudian Ahmad Dahlan wafat 1923, orang berkumpul di Ngabean di Yogyakarta. Lalu ada salah satu, kalau tidak salah Kiai Ibrahim, kalau tidak salah, itu yang mengatakan berpidato di tengah masyarakat yang bertanya, umat yang bertanya, mengatakan bahasanya memang Muhammadiyah ini didirikan bukan karena Ahmad Dahlan saja. Muhammadiyah didirikan itu bagaimana untuk mencontoh dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau orang zaman dulu menyebutnya mencontoh dari Kanjeng Nabi. Nah, ini sering-sering kalau konteksnya seperti itu. Bahasanya itu mungkin bahasa, kalau saya lihat di teksnya itu bahasanya, kalau bahasa kita emang zaman dulu kan ada bagaimana Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah ini menjalankan atau mencontoh dari kehidupan Kanjeng Nabi gitu. Ini yang dilakukan. Kemudian bahkan hingga perumusan kemerdekaan pun Muhammadiyah tidak pernah alfa dari sana. Muhammadiyah terus berperan dimanapun posisi yang bisa Muhammadiyah berikan. Kita tidak perlu ragukan lagi ketika bangsa ini belum berdiri, ketika mendirikan Aisyah, bagaimana meninggikan derajat kaum perempuan, kemudian Hizbul Waton, bagaimana membangkitkan semangat pribumi untuk, kan ini Hizbul Waton, artinya membela tanah kelahiran ataupun tanah air. Ini yang menjadi
menjadi peran dari Muhammadiyah jauh sebelum kata merdeka itu didengungkan. Muhammadiyah sudah membangun, kemudian bagaimana membangun pemuda, Nasyidul Aisyah dan lain sebagainya, hingga puncaknya bagaimana mendeklarasikan mendirikan satu bangsa yang kita nama sebut dengan Indonesia ya. Itu tokoh-tokoh semuanya adalah tokoh hampir rata-rata dari Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah ini tidak berhalfa di bidang apapun, tapi tidak terjebak dengan satu bidang praktis pada fanatik ataupun pada suatu bidang saja. Kalau benar tadi yang dikatakan Imawan, bahasanya Muhammadiyah ini memang adalah organisasi sosial, bukan organisasi negara. Dulu ada pernah mengatakan saking Muhammadiyah ini banyak berperan bagi bangsa, sehingga seolah Muhammadiyah negara dalam negara. Ada istilah seperti itu. Karena Muhammadiyah punya komponen-komponen yang hampir sama dengan negara. Dan komponen di Muhammadiyah ini kan seperti hampir kayak negara. Artinya seperti bagaimana negara itu sudah bisa berdiri, tapi itu ditampik bagaimana Muhammadiyah itu bersama dengan Indonesia adalah Darul Ahdi Wasyahadah, gitu. Menjadi negara yang didirikan untuk bagaimana ini menjadi negara kesepakatan dan negara dari persaksian bersama. Oke, tadi mengenai Muhammadiyah itu ya. Yeah. Jadi karena didirikan sebelum ejaan baru itu ada ya, pakai J ya. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang berasal dari rahim Muhammadiyah. Kita tentu tidak asing dengan nama Jenderal Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu dulu komandan di 10 Waton, Jenderal Sudirman gitu ya, Jenderal Sudirman, komandan di 10 Waton dan juga guru di Sekolah Muhammadiyah. Begitupun juga Ki Bagus Hadikusumo, perumus Pancasila gitu ya. Itu pun juga tokoh Muhammadiyah yang ikut merumuskan Pancasila. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut lagi, Soekarno itu juga merupakan kader persyarikatan. Nah, oke, tidak terasa ya, sudah 30 menit lebih kebersamaan kita. Sudah banyak sekali yang kita bahas mengenai dasar pemikiran Ahmad Dahlan, kemudian bagaimana Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini sewaktu kecil. Nah, kemudian tadi ada juga relevansi atau hubungan seperti itu antara Muhammadiyah dengan pergerakan-pergerakan lain. Nah, mungkin singkat saja sebelum kita tutup, sekiranya pesan yang ingin disampaikan kepada kader-kader, khususnya kader 20 ini, Imawan Hasbi. Oke, Muhammadiyah itu didirikan bukan hanya sebatas kepentingan golongan. Muhammadiyah didirikan bukan hanya sebatas pengaruh dari beberapa pemikiran. Saya tidak bisa mengatakan Muhammadiyah ini adalah manifesto dari Rasyid Ridho maupun Muhammad Abdul saja. Tapi memang Muhammadiyah ini lahir betul-betul bagaimana melihat perkembangan Islam, bagaimana dengan dua tagline, yaitu bagaimana purifikasi dan dinamisasi dari Islam itu sendiri. Maka ketika Muhammadiyah diafiliasikan dengan golongan itu tidak tepat. Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sangat dinamis, organisasi yang betul-betul mengedepankan bagaimana ketika dalam beragama itu disebut dengan logis, dengan ilmiah, dan bagaimana ilmiah itu bisa menjadi sebuah amaliyah. Maka bagi teman-teman ketika mengenal Muhammadiyah ini, ibarat kata kita betul-betul bagaimana cara kita untuk mengenal Islam. Muhammadiyah ini memang gerakan dari Islam itu sendiri, wujud gerakan dari Islam, bukan dari madhab sendiri maupun bukan dari sekte ataupun dari golongan sendiri. Tapi Muhammadiyah ini adalah bentuk dari bagaimana kita bergerak, kita mengamalkan Islam ini, bentuk pengamalan kita terhadap Islam. Kemudian menjadi kader Muhammadiyah itu nggak boleh minder, nggak boleh ragu. Karena kalau kita menjadi kader Muhammadiyah, artinya kita adalah menjadi kader-kader dari ayah-ayah pendiri bangsa ini, ayah-ayah perumus bangsa ini. Tadi disampaikan oleh Mawan siapapun tokohnya, beberapa tokoh. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat, banyak sekali aset-aset Muhammadiyah itu yang sampai sekarang sertifikatnya itu masih dari Belanda, bukan sertifikat Indonesia. Karena sebelum negara ini berdiri, Muhammadiyah sudah memiliki aset-aset tersebut.
bahkan waktu itu sering dikatakan oleh para pejabat, pokoknya kalau Muhammadiyah itu sertifikatnya Belanda nggak apa-apa, tetap diterima. Karena memang sudah saking tuanya. Nah, tugas kita sebagai teman-teman kader, tugas kita ketika ingin mengenal IMM, kita juga harus kenal dengan Muhammadiyah. Ketika ingin mengabdi di IMM, kita juga harus mengabdi di Muhammadiyah. Jangan pisahkan antara kedua itu. Maka insya Allah teman-teman ketika memilih jalan jalan di dalam gerakan Muhammadiyah, jalan Islam dengan pengamalan Islam di Muhammadiyah, insya Allah seperti tagline kita ketika dalam penutup, Nasru minallahi wa fathun qarib, ya kan? Apa ini? Pertama adalah kita yakin bahwa seluruh pertolongan dalam hidup kita itu dari Allah, dan yakinlah dengan kita memilih Muhammadiyah, pertolongan atau kemenangan itu sangatlah dekat. Itu saja dari saya. Siap, sungguh luar biasa ya closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini. Nah, kemudian perlu teman-teman ingat bahwasanya jangan pernah minder seperti di Muhammadiyah ya. Karena kita di Muhammadiyah itu mewarisi sebuah gagasan besar di mana orang-orang pendiri bangsa pun pernah berproses di Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir saya ingin mengutip pemaparan dari Ustaz Fathur Rahman bahwasanya jadikan Muhammadiyah itu sebagai wasilah atau sebagai tempat perjuangan, bukan sebagai tujuan daripada perjuangan. Kemudian perjuangannya apa? Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin itu saja podcast seri ketiga kita kali ini. Sampai jumpa di podcast seri keempat dengan materi memahami gerakan Muhammadiyah. Nah, mungkin itu saja. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.